Jokowi kita hari ini sangat pantas untuk mencabut kembali mandat yang pernah kita berikan kepada kalian semua itu yang kumpul itu dulu itu bukan milih Jokowi, bukan memandatkan presiden kepada Jokowi. Kami yang memandatkan, yang menyerahkan pilihan kami kepada Jokowi, dan kami tidak merasa kecewa sampai detik ini. Kau yang berhak bersuara untuk kemudian mencabut mandat itu kami yang milih, bos, bukan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah mabad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba tandai mukanya. Saya melihat orang ini berbicara. Ada banyak catatan dari ucapan dia yang saya tandai. Setidaknya ada 4 poin, saudara. Statement kayak gini satu kali lagi, jangan sampai kita biarkan menyusup pada anak bangsa, meracuni, memprovokasi. Mari kita gugat ucapannya. Mari kita kemudian kritik ucapannya. Kita dengarkan dulu sama-sama nih, saudara. Kepada lawan-lawan politik yang tindas. Kita menyaksikan betapa para ulama kita, para aktivis kita yang tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan amanah daripada konstitusi. Mereka belum diketahui tentang hukum-hukumnya, statusnya, tetapi telah ditetapkan di setelah dipenjarakan dan lain segala macamnya tanpa proses hukum yang wajar sesuai dengan undang-undang. Begitu pula kita menyaksikan betapa kaum pribumi, para pendiri negeri ini, orang-orang tua kita yang telah memerdekakan negeri ini, tetapi kemerdekaan yang kita nikmati setelah 74-75 tahun kemerdekaan kita hari ini, kita ternyata tidak lebih baik dibanding dengan zaman penjajahan oleh kolonial Belanda. Hari ini kita belum merasakan kebaikan dari seluruh aspek keadilan ekonomi. Aduh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Buat kalian yang sekarang sedang mengalami sakit atau nggak enak badan, saya doakan mudah-mudahan disegerakan, diberikan kesembuhan. Amin. Nah guys, gimana cuplikan tadi? Sangat seru bukan? Itu tadi cuplikan, sedikit cuplikan tentang pembahasan kita pada video kali ini. Video kali ini kita akan membahas beberapa tokoh yang sudah yang cocok dicalonkan sebagai pendamping Pak Ganjar. Ada pula tokoh-tokoh yang menolak didampingkan dengan Pak Anies. Ya, siapa saja dan gimana kelanjutannya, mari kita simak saja video ini sama-sama guys. Oke. Politik, sosial, dan budayanya itu. Kaum pribumi kita semakin tersingkir, semakin terpinggirkan kehidupannya. Tetapi dari sisi lain kita menyaksikan bagaimana oligarki yang semakin mencengkram, semakin menguasai negeri kita ini, segala sisi kehidupan, dan sangat mengkhawatirkan kita sebagai warga bangsa. Apalagi rezim hari ini kita menyaksikan mereka menyeret-nyeret juga bagaimana betapa peluang-peluang yang diberikan kepada orang-orang yang berhaluan komunis misalkan untuk kita, ya, dan itu yang sangat kita khawatirkan, bangsa kita ini akan dibawa ke komunis itu. Kemudian lebih lanjut kita juga menyaksikan betapa korupsi misalkan hari ini juga tidak lebih baik. Korupsi hari ini telah terjadi seluruh level kehidupan. Dan begitu pula bagaimana kolusi, nepotisme, anak menantu dari keluarga para penguasa dijadikan para pejabat. Dan ini sejatinya adalah tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu pula kita menyaksikan di zaman hari ini yang belum pernah kejadian
oleh presiden-presiden sebelumnya. Karena kita menyaksikan sejak Soekarno menjadi presiden negeri ini, begitu Soeharto, Habibie, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Megawati dan lain-lainnya, kita menyaksikan seorang presiden itu dia berdiri tengah menjadi pemimpin bangsa. Tetapi hari ini kita dengar sendiri dari mulut saudara Jokowi sendiri bahwa dia akan melakukan cawe-cawe. Tapi kalau dia nggak terpilih itu karena problem internal di koalisinya sendiri, bukan karena intervensi politik Jokowi, kan itu intinya kan. Jadi justru karena keadaan diperlihatkan keadaan Oke, ini kayaknya sudah tobat. Bagaimana? Ini akan curang, jadi hentikan aja tuh. Anies mungkin juga nggak terpilih tuh. Dan dua-duanya adalah usulan dari Presiden Jokowi. Itulah kabar terbaru yang muncul dari kubu Ganjar. Dan ini menegaskan kalau pengaruh dan dukungan Presiden Jokowi terhadap calon akan Presiden dipasangkan dengan Ganjar Pranowo memang sangat kuat. Gimana menurut kalian, guys? Jadi, bagaimana dinarasikan, diseolah-olahkan kalau hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan merenggang, hubungan antara Jokowi dan Ibu Mega merenggang, maksudnya Jokowi merasa lebih nyaman dengan Prabowo. Pada kenyataannya, di lapangan politik yang nyata, dukungan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo tetap kuat. Bukan itu saja, kabarnya juga baju kampanye yang akan digunakan Ganjar bersama seluruh pendukungnya itu adalah atas usulan dari Jokowi pula. Ya, sudah sedetail itu Pak Jokowi memberikan masukan-masukan kepada strategi kampanye Ganjar. Dan lagi-lagi ini mengindikasikan juga kalau dukungan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo tetap kuat. Jokowi dukung Tapi Ganjar Pranowo. kembali lagi ke tema utama kita, soal dua nama cawapres Ganjar yang sekarang ada di babak final. Siapa, guys, kira-kira? Mereka bisa masuk ke babak besar juga atas endorsement dari Pak Jokowi. PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung Ganjar Pranowo, mereka semua sangat mendengar dan menghormati masukan-masukan dari Pak Jokowi. Jadi buat kalian yang termakan propaganda dan narasi kalau Presiden Jokowi lebih merasa nyaman dengan Prabowo Subianto, kalian jangan kecelek ya. Itu cuma imaji. Cuma sebuah keputusan yang berhasil dibuat oleh tim propaganda Prabowo Subianto. Pada kenyataannya, fakta di lapangannya ya, Pak Jokowi terus bergerak untuk memenangkan Ganjar sesuai dengan kapasitasnya dan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Di situasi seperti ini semuanya tanpa melanggar peraturan Presiden Jokowi. Maka tadi kami tegaskan bahwa bagi PD Perjuangan, kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega dan Pak Jokowi itu satu nafas kepemimpinan yang nantinya akan dilanjutkan pada hasil pemilu 2024, di mana PD Perjuangan yang bersama-sama dengan Bapak Presiden Jokowi akan punya tugas sejarah, sehingga nafas kepemimpinan ini akan berlanjut dan terjadi kesinambungan. Ya, jangan sampai kepemimpinan itu pojok-pojok. Kita lihat di Jakarta, begitu dipimpin Pak Jokowi, Pak Ahok, kemudian Pak Ahok dan Pak Jarot, sekarang banyak prestasi-prestasi yang dulu sudah dilakukan kemudian menghilang. Contohnya pasukan Orange yang dibutuhkan rakyat. Sekarang udah nggak ada lagi pasukan-pasukan itu. Perbaikan taman, pembangunan infrastruktur di Jakarta itu dulu kan luar biasa. Pergantian sudah dihapus Yohanes. Berubah kebijakan. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi Jakarta menjadi contoh yang sederhana bagaimana jangan sampai negara kita kayak gitu, guys. Di mana kala itu Ahok menjadi wakil gubernur, Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang mana kita lihat 2 tahun kepemimpinan beliau hampir 70% rakyat Indonesia mengatakan good. Karena itu Bang, aku hanya ingin mengatakan ini semua jalan Tuhan. Jadi saya hanya mengatakan ini juga bukti melanjutkan Pak Jokowi. Semua ini adalah jalan Tuhan, guys. Jadi para kadrun itu sama aja kayak melawan kehendak Tuhan. Istrinya kita hari ini, jadi saya pikir lebih baik pinjam dulu acting gubernur. Nah, sebenarnya duit ini yang paling bagus, guys.
duet ini yang paling hebat. Tapi sayang, Bapak Presiden ke-7 sayang banget kayak nggak bisa. Pada pertanyaan saya, kenapa Tapi nggak tahu kalau sekarang ya Ahok naik lagi. Mudah-mudahan bisa lah mendampingi Pak Ganjar. Ya siapa tahu lah. Kita baru progres siapa? Kalau tadinya backingnya presiden turun jadi backingnya gubernur atau persiapan itu. Kalau backingnya naik santai-santai saja. Kita pikirkan wakilnya masih tanda tangan beliau. Sedikit ya mengenai Pak Ahok, orangnya memang keras. Kalau berbicara memang tajam. Tetapi saya ingin membuka apa adanya. Hati lembut guys, bener. Kalau ada datang kemudian nangis langsung ternyok langsung aku dibeli. Benar ini benar. Datang ya kan ke Pak Ahok dan nangis pasti pulang pasti bersama. Viral, Jokowi akhirnya Jokowi ikut turun tangan menentukan pasangan terbaik untuk Capres dan Cawapres PDIP di 2024. Jokowi melihat 2024 mudah-mudahan ya guys, menjadi politik yang paling menentukan bagi bangsa Indonesia. Jika Indonesia salah memimpin di pemilu mendatang, maka nasib negara Indonesia akan terancam. Jokowi sebelumnya terlihat cawe-cawe kepada beberapa calon presiden dan juga wakil presiden. Beberapa di antaranya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan juga Erick Thohir. Mereka semua sebenarnya adalah orang-orang yang satu barisan dan tegak lurus dengan Jokowi. Namun, Jokowi tetap memperhitungkan besarnya elektabilitas dan juga karakter setiap capres dan juga cawapresnya. Seperti pada Prabowo Subianto, Jokowi sempat pernah mendekatinya dan menyebut bahwa tahun 2024 adalah tahun kemenangan bagi Prabowo. Namun, tidak lama setelah pernyataan Jokowi tersebut, Jokowi mendeklarasikan bahwa dirinya mendukung Ganjar Pranowo. Awalnya, Jokowi ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Namun karena tidak ditemukannya kesepakatan antar kedua belah pihak, antara PDIP dan juga Partai Gerindra untuk menentukan siapa capres dan cawapresnya, jadi duet antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto akhirnya batal terjadi. Prabowo memilih untuk mendeklarasikan dirinya sendiri untuk menjadi capres di 2024. Oke guys, simak sampai habis ya guys. Pokoknya nanti ada sesuatu yang penting untuk tidak menjadikan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya Prabowo. Karena koalisi antara PDIP dan juga Gerindra tidak sampai selesai biar bersama paham, biar gak paham lah. Mengusung capres dan cawapres bersama, maka Jokowi pun akhirnya turun tangan. Masih ada 3 kandidat lain selain Prabowo, yaitu Ahok, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Ketiga orang ini sama-sama memiliki rekam jejak yang luar biasa dan sudah terbukti di pemerintahan. Ahok dinilai sebagai calon terkuat yang layak dipilih oleh Jokowi untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo di 2024. Meskipun Ahok seorang minoritas, namun karakter Ahok sebagai pemimpin sangat diakui. Ahok adalah sosok yang bersih, jujur, berani, transparan dan profesional, serta peduli dengan rakyat. Meskipun Ahok pernah kalah pada pilkada lalu di 2017, namun rakyat tetap mendukung penuh Ahok agar bisa memimpin Indonesia. Ahok dinilai rakyat sebagai sosok yang sangat fenomenal karena keberaniannya dalam memberantas korupsi. Kemudian yang kedua ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno belakangan ini resmi keluar dari Partai Gerindra. Dan belum lama ini juga Sandiaga Uno resmi bergabung dengan P3.
P3 adalah partai yang berkoalisi dengan PDIP di 2024 dan Sandiaga Uno termasuk yang digadang-gadang untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Juga lumayan bagus guys. Meski begitu, bagus lah. Sandiaga Uno dalam dunia politik belum begitu memiliki banyak rekam jejak yang terbukti seperti Ahok. Masih belum pengalaman Sandiaga Uno. Masih kurang pengalaman lah. Tapi orangnya bagus, saya yakin bagus. Nah ini Anies juga menang kok, Anies gagal nyapres. Ini yang paling saya benci guys. Sedikit-sedikit identitas agama di bawah-bawah. Bayangin kalau mereka menang guys, gimana ini tambah menderitanya kaum minoritas kalau mereka menang. Bahaya. Belum menang aja sudah menginjak-injak. Saya kira Jokowi sudah mengecoh sebagian besar para politisi kita yang tadinya percaya sama omongan dan janji-janji palsu. Nah, para pendukung Jokowi bertubi-tubi menyerang Islam dan umatnya dengan menjuluki mereka sebagai kadal burun. Ini sesuatu yang kurang ajar. Orang Jawa cekek pun kalau beragama Islam apalagi oposan dimasukkan dalam kategori kadrun. Jadi kalau ada kelompok kampret versus cebong selama ini, maka sesungguhnya ada kelompok kadal burun dan ada cacing pita. Nah, gerombolan cacing pita itu sudah cacing pita NKRI KRRC. Cacing pita itu atau Javed ini saya juga keras dibiayai oleh agen-agen Xi Jinping secara unlimited, tanpa batas. Gerombolan cacing pita ini sebagai pengkhianat bangsa dan negara itu memang pongahnya minta ampun. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka dari awal saya menentang politik identitas, karena bagi saya politik identitas dengan membawa agama itu mempermainkan agama, mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Syarat fundamental yang tidak dipenuhi. Nah, itu soal lain. Ini guys, jangan percaya mereka yang berdua ini sudah acting harapan itu harus realistis. Perhatiin aja, simak aja. Kita nggak kecewa, jalan aja lah. Oh, jalan aja lah ya. Jalan aja lah. Karena kalau kita menaruh harapan terlalu besar, ya di sistem politik yang seperti sekarang yang Anda kritik itu, ya, akhirnya terus kita sakit sendiri loh. Oke. Apa kekhawatiran Anda? Hanya 2 calon kan, dengan pola 20% itu. Oke. Berapa susahnya sih mereka membeli partai? Oke. Kan nggak ribet. Satu lagi sudah gabung 7 partai di istana. Jadi di mana partai non istana nggak nyampe 20%. Nggak nyampe 20%. Jadi 82% sudah masuk kolam, ya kan? Kira-kira. Tapi Anda merasakan nggak itu dalam rangka menghadang Anies Baswedan? Dari awal. Oh, dari awal ya? Dari awal. Kan semua menteri seringkali bicara itu, apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan kan berbeda. Bansos double, dikritik Anies, padahal bansosnya itu seminggu setelah dari pemerintah pusat ngasih, DKI ngasih. Kalau bansos kan dimakan, nggak habis. Iya. Bukan pasti habis. Nah, terus itu dikemukakan, itu satu. Yang kedua, Anies mengumumkan PSBB, menarik rem darurat. Tidak ada kalimat PSBB total. Tahu-tahu ada menteri, saya nggak ngerti di ahli ekonominya bagaimana, menyatakan bahwa negara dirugikan 300 triliun di
bursa saham. Itu Erlangga yang ngomong kan? Ada yang nyebutnya enggak. Kalau nggak salah kan iya. Karena di koran iya. Terus logikanya gimana? Putarannya cuma 6-7 triliun sehari. Iya. Tiba-tiba bisa disalahkan Anies. Itu sering banget kayak gitu. Jadi sebenarnya pola kerjanya kayak gini ya. Untuk dapat kredit poin dari Pak Presiden, salah satunya adalah mengkritisi Anies. Tapi saya bisa jelaskan dari konsep tata negara kalau orang kritik Jokowi karena dia presiden primus inter pares ya. Memang mengkritik Anies itu memang jadi aneh. Makanya saya bilang sebenarnya bodohnya sendiri pendukung presiden. Kenapa? Dengan dia mengkritik Anies begitu, dia mensejajarkan Anies dengan presiden jadinya dari head to headnya. Padahal saya bilang harusnya yang mengkritik Anies itu warga Jakarta karena dia yang merasakan kan. Udah banyak warga Jakarta yang kritik. Dilan, Pak Ahok punya tanggapan yang sama atau beda? Silakan. Pejabat itu yang harus menentukan karena dia mendapat amanah, mendapat mandat menjalankan konstitusi. Rakyat bisa menjadi kacau balau, kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, sedara sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas dari orang tua atau orang tua pilih kasih, jadi adil betul. Jadi harus ada pemerintah yang berfungsi. Ketika negara baru berkembang, kayak anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri tangan kanan, maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Jadi pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih, juga tidak boleh merusak, memanjakan itu anak. Dan pejabat sindiran keras tidak boleh menerima suap, sehingga dia akan membengkokkan keadilan. Dia pasti memihak. Pejabat juga tidak boleh takut kehilangan jabatan. Kalau dia takut kehilangan jabatan, dia akan seolah-olah mendukung yang mayoritas walaupun melawan konstitusi. Nah, seorang pejabat yang baik itu negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang, baik yang besar, kecil, siapapun dia pasti menikmati. Jadi kalau seorang pejabat mulai berpikir dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusakkan negeri ini. Saya yakin Jakarta harus dipimpin oleh gubernur yang mengerti, pertama tidak terima suap, kedua tidak berpihak, dan ketiga harus berani menjalankan konstitusi sekalipun dia akan tersingkir tidak dipilih orang. Saya kira itu yang penting. Kalau mau Indonesia maju, ingat kata Pak Jokowi, pilih pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat. Karena itu jangan sampai ini orang berkuasa, karena dia nggak bakalan bekerja untuk rakyat, tapi dia hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Kalau mau Indonesia menjadi negara yang kuat, ingat juga kata Pak Jokowi, pilih pemimpin yang punya komitmen. Karena itu jangan sampai ini orang berkuasa, karena dia akan mementingkan kepentingan para cukongnya dibandingkan rakyat Indonesia. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dan itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Digadang-gadang jadi salah satu cawapresnya Anies. Nah ini guys, dengerin guys. Ini rame karena kan katanya Anies akan mengumumkan soal cawapresnya itu setelah Anies pulang dari Saudi ya, dari haji. Nah ini ada respon dari Yeni Wahid, nanti bisa kita lihat di videonya. Dan saya ingin kita ngobrol dengan Bung Adi Prayitno. Ini saya kira termasuk pengamat politik yang cukup banyak mengetahui tentang jeroannya Islam politik ya, politik Islam, terutama NU lah ya. Selamat datang ke Main TV. Siapa? Ini kan lagi soal Yeni Wahid nih. Ini kita lihat ya videonya dulu ya, videonya. Kalau soal pasangan dengan siapa, nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon belum juga.
Memangnya Pak Prabowo udah pasti bisa nyalon? Tentu juga. Ini semua masih jauh, belakangnya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi aja gitu. Nah tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apa, saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah itu yang akan jadi penerang jalan. Ya kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan jawab. Kalau saya pasti akan stay true to my values. Tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya. Kalau reputasi sudah rusak, dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda. Nah di video itu, video yang barusan kita putar itu kan dia nolak secara halus guys. Emang Anies udah pasti nyalon, gitu kan? Terus yang kedua, Mbak Yeni bicara mengenai bahwa politiknya berdasarkan nilai dan bahwa dia melihat karakter Anies, reputasi Anies itu nggak cocok lah dengan nilai yang dia perjuangkan. Menurut Bang Adi gimana? Ya saya kira dua hal. Pertama, Anies ini sepertinya paham betul soal sisi kelemahannya maju di 2024 ya. Bukan hanya soal misalnya ambang batas presiden 20% yang tidak terlampau aman, tapi persoalan bagaimana pemilih-pemilih Nahdlin itu memang tidak terlampau terkonsolidasi ke Anies. Makanya tidak mengherankan kalau Anies dan Nasdem misalnya seringkali silih berganti menyebut tokoh-tokoh NU yang dinilai potensial bisa menjadi pendamping Anies. Sebelum ini kan Hovifah yang disebut. Bener. Itu hilir mudik. Hovifah dianggap sebagai sosok yang dianggap mengorkestrasi kekuatan politik di Jawa Timur. Posisinya sebagai gubernur dalam konteks itu dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdlin. Kan begitu. Dua hal ini yang sepertinya disadari betul oleh Anies dan Nasdem ya. Tapi secara perlahan Hovifah menolak. Gestur politiknya sangat kentara kalau Hovifah itu tidak terlampau ingin untuk bisa mendampingi Anies dan lebih tertarik untuk maju kembali di Pilkada Jatim di 2024 nanti ya. Maka tidak mengherankan kalau setelah itu muncul namanya Mahfud MD. Tapi Mahfud MD disclaimer, nolak lagi. Terima kasih dan saya tidak mau. Saya takut merusak. Oh iya, Pak Mahfud juga mengatakan sempat disebut, disebut PKS misalnya. Dan Mahfud nolak semua guys. Nolak. Orang Madura kan biasanya konfrontatif. Langsung hitam dan putih. Terima kasih kata Pak Mahfud. Saya tidak terlampau tertarik karena takut ya mengganggu suasana koalisi perubahan yang di dalamnya juga banyak yang mengincar posisi cawapres. Nah, setelah itu kan muncul namanya. Ditolak semua. Ini kan sebenarnya sebagai bagian dari upaya supaya Anies itu terus mendapatkan pendamping politik cawapresnya dari kalangan Nahdlin. Karena NU itu harus diakui solid mayoritas secara ormas keagama dan yang paling penting basisnya di Jawa Timur. Sesuatu yang secara statistik tidak dimiliki oleh Anies dalam konteks itu, maka tidak mengherankan Yeni kemudian muncul. Nah itu yang kedua saya bilang, itu Yeni kenapa yang disasar? Ini tentu ingin menyasar pemilih NU dan Jawa Timur. Nah tapi Yeni sepertinya menolak halus, agak berbeda dengan Mahfud yang menolak keras. Kita mengerti. Yeni kalau kita melihat video dan statement politiknya yang belakangan kita lihat itu ya, jelas bagi Yeni satu ya pernyataan penolakannya. Apakah Mas Anies bisa dipastikan maju di 2024? Kan itu satu statement yang sakti ya, bahwa Yeni termasuk orang yang juga ragu bahwa Anies bisa maju. Ini persoalan ambang batas presiden 20%. Yang kedua kata Yeni, tentu kalaupun toh saya berpolitik, saya punya values. Values saya itu adalah keluarga saya, Gus Dur, yang inklusif, toleran, terbuka, nggak boleh mengkafirkan orang lain, mendukung politik identitas, beda ideologi, beda agama, dan beda apapun. Dan Yeni juga menyebut ya, mungkin Mas Anies juga punya reputasi dan values yang lain. Itu urusan Anies kan begitu kayak Yeni. Seakan-akan Yeni ingin menegaskan bahwa Anies dan Yeni itu punya values yang beda-beda. Karena memang harus diakui values Anies yang cukup kentara dan melekat sampai sekarang soal bagaimana kemenangannya di 2017. Soal bagaimana isu agama yang saya kira memang cukup merusak ya proses demokrasi, isu-isu substansinya juga hilang. Yang mengemuka adalah isu agama. Soal Anies sebagai bapak politik identitas. Ya, itu kan yang sampai sekarang agak susah jangan untuk dihilangkan. Sampai lupakan yang sejarah. sampai sekarang susah untuk dibasuh dalam tanda kutip dosa-dosa politiknya. Bagi saya, Yeni itu secara eksplisit itu adalah menolak halus. Ya. Juga tidak mau untuk bisa mendampingi Anies di luar. Dan itu juga sebenarnya terlihat juga Bung Adi, kan ini
tanggal 16 kalau tidak salah Nasdem akan bikin perhelatan nih. Apel atau siaga akbar kalau nggak. Nah, siaga akbar. Nah, kan ini kan usulan dari Nasdem nih. Ini ide tentang mencawapreskan Yeni Wahid itu kan dari elit-elit Nasdem ini. Nah, terus kemudian Yeni bilang, apakah Mbak Yeni diundang di acara itu? Ya, saya diundang, tapi saya ke Dubai. jadi itu juga bagian dari penolakan halus ya. Nolak halus. Tapi gini Bung Adi, ini kan ya seperti yang kita baca ya, sejumlah elit Nasdem mengusulkan nama Yeni. Terus kemudian kan sebenarnya ada juga dari kalangan Demokrat yang merasa nggak nyaman dengan usulan tersebut kan. Misalnya kan sudah diputuskan berdasarkan keputusan koalisi gitu, kan itu Anies yang menentukan dan seterusnya. Kenapa Nasdem, maksudnya itu kan resikonya koalisi pecah ya, dan Anies dengan begitu nggak dapat tiket gitu kan. Kenapa ini terjadi gitu? Ya, maksudnya kenapa nggak stick dengan AHY gitu? Kalau melihat kecenderungan rata-rata ya, AHY kasihan di PHP ini. Anies ini sangat gampang menghitung dan mengkalkulasi politiknya Demokrat. Jadi bagi Anies sepertinya, kalaupun toh bukan AHY, ini barang nggak mungkin kemana-mana. Artinya kalau mau jujur, Demokrat dalam konteks ini, AHY dalam konteks ini tidak terlampau dianggap dan tidak terlampau dihitung oleh Nasdem dan Anies, dan tentu dilihat sebagai subordinasi kekuatan politiknya. Sekalipun di situ ada SBY, mantan presiden 2 periode, sekalipun Demokrat berpengalaman berkuasa 2 periode misalnya, tapi dalam konteks 2024 bagi Nasdem, bagi Anies, Demokrat bukan siapa-siapa, makanya tidak terlampau jadi prioritas. Ini yang sering saya ulang, AHY itu kurang apa sih? Ya, anggaplah saya mewakili Demokrat. AHY itu kurang apa? Ketua umum partai, satu-satunya partai yang ini bisa mengamankan, kurang value ya, kurang nilainya. Elektabilitas AHY dibandingkan Yeni, dibandingkan Mahfud, dibandingkan Khofifah itu lebih tinggi. AHY itu 4 besar dalam survei posisinya sebagai cawapres dan ketua partai dan yang paling penting AHY ini replika politiknya kubu oposisi. Jadi kalau dikawinkan secara politik dengan Anies, klop nih barang. Tapi karena AHY tidak terlampau dianggap, karena dilihat subordinasi, takaran politiknya sudah bisa dibaca oleh Anies. Nggak ada nilainya guys. Ya, Anies beranjang sana, hampir tiap hari menyebut nama-nama lain melalui Nasdem misalnya. Viva, Andika, kemudian dulu ada Sandiaga Uno, ada Mahfud, teranyar Yeni, bahkan muncul lagi nama itu Gatot Nurmantio dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dianggap. Tapi Anda bilang juga bahwa PKS juga kan misalnya menggadang-gadang Pak Mahfud ya. Itu kan artinya berarti juga dia tidak terlalu nyaman ya dengan AHY. Ya artinya mungkin ya bagi PKS bahkan oleh Nasdem sekalipun, AHY ini dianggap tidak mampu menopang lobang-lobang politik yang selama ini ditinggalkan oleh Anies. Jawa Timur, karena Nahdliyin itu adalah salah satu lobang yang menurut saya cukup serius yang ditinggalkan oleh Anies ya, untuk modal bertanding di 2024. Kalau AHY bisa meyakinkan Nasdem, bisa meyakinkan Anies dan PKS, terutama untuk mengonsolidasi basis politik di Jatim, syukur kalau di Jawa Tengah plus NU, saya kira Nasdem dan Anies tidak akan kemana-mana. Jadi sekalipun elektabilitas AHY masuk dalam 4 besar dalam radar cawapres, tapi ketika bicara tentang Jawa Timur dan NU, AHY juga tidak bisa mendongkrak. Makanya kemudian kalau saya berdiskusi dengan sejumlah elit Nasdem, mereka mengakui secara terbuka bahwa mereka menginginkan cawapres Anies itu kalangan Nahdliyin. Jangan hanya Ganjar, jangan hanya Prabowo yang memang disukai oleh Nahdliyin. Aduh. Ada aja. Nah guys, gimana tadi? Sudah disimak sampai selesai? Gimana tanggapan kalian guys? Gimana tanggapan kalian kalau misalkan Pak Ahok yang jadi cawapres Pak Ganjar? Wow, menurut saya sih itu keren banget itu menurut saya. Kalau misalkan Ahok bisa maju di jadi cawapres Pak Ganjar, wah bisa bahaya itu orang-orang yang selama ini jadi musuh tanda kutip musuhnya Pak Ahok, bisa dibalas, dibantai itu Pak Ahok. Bayangin
sudah nggak dikasih lagi. Dengan Jokowi aja mereka ketar-ketir, apalagi sama Ahok. Bayangin bisnis-bisnis mereka yang selama ini curang di belakang Jokowi bisa dihabisin tuh sama Ahok. Tadi juga kita dengar sendiri sih, tadi ada beberapa nama calon cawapres yang rencananya disandingkan sama Pak Yohanes, tapi malah justru menolak semua. Wah guys, gimana itu guys? Ada Mbak Yeni yang terakhir, yang terakhir itu Pak Gatot. Kacau, semuanya menolak, dari Pak Mahfud, Hovifah, Mbak Yeni, dan karena apa? Karena mereka tahu rekam jejak Yohanes itu sangat-sangat tidak baik, bukan malah justru menaikkan nama mereka. Kalau misalkan mereka mau menjadi pasangannya Yohanes, justru nama mereka akan menjadi jelek, ikut-ikutan jelek karena mau menjadi calon wakil presidennya. Mudah-mudahan semua lancar ya guys. Dunia perpolitikan kita lancar, nggak seperti di zamannya Ahok dulu. Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi politik identitas, bahaya banget itu. Oke guys, gimana menurut kalian? Beri tanggapan kalian guys, isi dan tulis di komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan buat yang belum silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin, amin. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys. Salam NKRI.